Menurut polisi, komplotan pemadu palsu sangat rapi dalam beraksi. Bahkan warga sekitar tidak menaruh curiga pada industri rumahan madu palsu itu. Lokasi tempat pengolahan madu palsu di kawasan Joglo, Jakarta Barat masih diberi garis polisi. Tidak nampak adanya aktivitas di area kontrakan. Setelah adanya penggerebekan oleh pihak kepolisian, aktivitas kini berjalan normal. Menurut salah seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian, ia tidak melihat adanya tanda-tanda mencurigakan dari pelaku atau tempat yang dijadikan pabrik madu palsu tersebut. Yang penjual madu palsu tersebut nggak kenal. Oke, nah kalau ibu sendiri jualan di sini udah berapa lama? Baru 5 bulanan sih. Nah, ibu pernah lihat ada aktivitas mencurigakan nggak dari kontrakan tersebut? Enggak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten berhasil mengungkap kasus peredaran madu palsu. Madu palsu tersebut bahkan sudah diedarkan ke beberapa daerah di Indonesia. Dan untuk mengetahui sindikat penjualan madu palsu, kita sudah bergabung dengan Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edi Sumardi. Selamat sore, Pak Edi. Ya, selamat sore, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apakah ada kaitannya madu yang ada di Joglo dengan yang ada di Banten, Pak, terkait pemalsuan madu palsu ini? Ya, jadi hasil penyelidikan dan pengembangan terhadap penemuan dugaan kasus madu olahan ini itu merupakan rumah industri dari Joglo, Jakarta Barat. Jadi ternyata sudah berproduksi selama 11 bulan oleh seorang pemilik yang berinisial MS ini, sekaligus dia melakukan pelatihan terhadap karyawannya sehingga memproduksi dalam bentuk jerigen. Dan satu hari itu bisa menghasilkan sekitar 1.000 liter ya dari Jakarta. 1 ton maksud kami. 1 ton memproduksi, dan rata-rata sistem pembelian ataupun penjualannya digunakan melalui sarana media online ataupun telepon, ataupun pembeli datang ke pabriknya atau ke rumah industrinya untuk membeli dalam bentuk jerigenan, dan selanjutnya diolah ataupun dipindahkan ke botol-botol untuk didistribusikan. Oke. Disebutkan para tersangka ini juga memperjualbelikan madu palsu ini lewat transaksi online, benar demikian, Pak? Ya, betul. Jadi cara penjualannya ataupun pemasarannya, dia menggunakan sarana media online, sehingga sangat tertutup ya. Dan ini sedang kita lakukan pendalaman akses-akses yang digunakan oleh para pelaku tersebut. Baik, Pak, ada kaitannya dengan penjualan madu yang juga terjadi di Banten, Pak? Bagaimana? Ya Pak, kita tahu kan madu yang biasa diperjualbelikan kan ini madu yang khas etnis. Bagaimana mereka berusaha untuk memalsukan ini, Pak? Ya, pertama produksi pangan olahan ini itu kan diolah di Jakarta. Yang kedua, bahan bakunya pun itu juga didapatkan di Jakarta. Jadi ketiga bahan baku yang sudah dilakukan ini seperti glukosa, fruktose, molasses atau limbah tebu ini, itu diolah sendiri sama mereka dengan belajar daripada YouTube. Jadi nggak ada kaitannya dengan produksi madu yang selama ini ada di Provinsi Banten. Karena ini adalah produksi olahan secara ilegal yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dan didistribusikan ke beberapa daerah. Nah, salah satunya adalah Provinsi Banten. Sehingga dugaan inilah yang membuat pihak penyidik melakukan penyelidikan karena ditemukan informasi ada penjualan madu palsu di wilayah Banten.
Baik, dari penyelidikan Pak, daerah mana saja yang paling banyak mendapatkan kiriman dari penjualan madu palsu ini? Ya, sampai dengan saat ini masih dalam proses pengembangan ya. Yang jelas untuk penjualan ataupun pemasarannya itu di sekitar Jakarta, Depok, ya, dan ada di Provinsi Banten sendiri. Oke. Sudah terlihat Pak apa perbedaan madu yang dijual ini dengan madu asli Pak? Ya, kalau kita cermati dari perbedaannya, yang pertama dari sisi kekentalan. Kalau madu asli itu yang selama ini kita konsumsi itu dia lebih kental. Kedua, kalau dia dibuka tutupnya, ya dituangkan, itu dia sangat lambat untuk keluar karena kepadatannya dan keasliannya. Ya, ini termasuk kekentalannya. Sedangkan untuk yang madu palsu itu begitu dibuka, dituangkan, itu akan cepat dia terurai, ya, terlarut dalam air. Seperti itu, Mbak. Disebutkan bahwa madu ini mengandung barang yang ataupun bahan yang berbahaya begitu Pak. Apakah sudah ada konsumen yang komplain atau barangkali terdampak Pak? Ya, sampai dengan saat ini kita masih melakukan proses ya pendalaman terhadap yang bersangkutan, sekaligus kita juga masih menunggu. Mungkin masyarakat juga belum tahu tentang adanya proses pengolahan madu palsu yang dilakukan di Jakarta ini dan telah beredar di beberapa daerah. Kita belum menerima adanya laporan dari masyarakat yang korban sakit dan sebagainya. Oke. Terima kasih atas informasinya Pak, berdiskusi bersama kami.